Terkait Musdes Banke Pak, kan ada kenaikan dari tahun 2026 dari 1 miliar menjadi 1,5, di mana di dalam proyeksi anggarannya ada salah satunya untuk pengelolaan sampah di desa-desa Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait ini Pak? Terkait dengan peningkatan Banke dari tadinya Samisade satu desa menjadi 1,5, tentunya ini ada perubahan yang signifikan. Yang pertama yaitu infrastruktur yang 900 juta, 200 juta dibagi-bagi ke dalam beberapa kegiatan peningkatan perekonomian. Salah satunya adalah pengolahan sampah. Misalnya sampah ini sangat luar biasa menjadi masyarakat, akan tetapi ketika dikelola dengan baik ini akan menghasilkan peningkatan yang baik. Nah, untuk kegiatan sampah di desa sekarang ini dari 41,5 sebesar 22% untuk pengolahan sampah. Artinya pengolahan sampah ini sudah terkoordinasi dengan DLH. Jadi semua pengaduan diverifikasi oleh DLH dan semuanya itu sudah disetujui oleh DLH sehingga bisa dicairkan. Mekanismenya penanganannya seperti apa secara teknis yang lebih tahu DLH. Nah kemudian selanjutnya Pak, terkait dengan anggaran dana desa ya yang dikelola oleh desa rata-rata 373 jutaan. Nah di mana di sana komponennya itu BLT ya, BLT jelas ada pengurangan, kemudian ketahanan pangan juga ada pengurangan dan infrastruktur juga ada pengurangan. Barangkali Bapak bisa memberikan arahan Pak kepada desa-desa Pak. Ini semuanya kan sudah dimusdeskan, jadi awalnya masih berpatokan kepada patuh yang terdahulu. Akan tetapi karena ada efisiensi, seluruh Indonesia desa itu mendapatkan 373 juta. Jadi efisiensi itulah maka diamanatkan, diwajibkan untuk mengadakan musyawarah desa khusus sehingga masyarakat bisa terang benderang. Kenapa ini bisa berkurang? Kenapa ini bisa tidak ada? Karena itu tadi rata-rata di Kecamatan Dramaga dana desa itu di atas 1,2 per masing-masing desa. Sekarang dikurangi menjadi 373. Otomatis dengan penurunan yang sangat luar biasa ini, pemerintah desa harus mempertahankan beberapa kegiatan yang biasa dijalankan. Salah satu contoh ya BLT. Walaupun dana BLT ini tidak semuanya masyarakat yang tahun kemarin dapat, sekarang dapat. Jadi banyak yang berkurang, bahkan ada yang berkurang 80%. Nah
ini tentunya kita harus sama-sama menjalankan efisiensi yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan efisiensi anggaran nih Pak, apakah ada himbauan ke aparatur pemerintah di desa-desa Pak? Ya, efisiensi anggaran sudah jelas, terus efisiensi BBM dan juga sumber energi sudah jelas, sudah ada aturan dari presidennya, bahkan kita sudah membuat surat edaran agar seluruh perangkat daerah kantor yang ada di wilayah Kabupaten Bogor melakukan efisiensi. Yang pertama, efisiensi dari bahan bakar. Jadi kita dari hari Senin, Selasa, Kamis kita diperbolehkan untuk membawa kendaraan dinas dengan sistem carpooling. Jadi mobil dinas itu harus penuh. Ya. Yang kedua bisa memakai kendaraan roda 2 atau naik angkot. Nah, khusus di hari Rabu kita itu harus naik angkot atau memakai kendaraan roda 2. Hari Jumatnya diadakan naik. Ini mudah-mudahan ada perubahan signifikan terhadap efisiensi. Jelaskan untuk kegiatan Musdes pada hari ini. Baik, kegiatan untuk kali ini Musdesnya di Desa Jerang pertama ada perubahan anggaran atau APBDes tahun anggaran 2026, kemudian penetapan KPM BLT, dan yang terakhir adalah penetapan ketahanan pangan tahun anggaran 2020. Oke Pak, untuk BLT sendiri Pak, ini kan ada pengurangan ya, untuk pengurangan dan kriterianya yang didapatkan apa aja sih Pak KPM-nya? Untuk KPM yang ada di Desa Jerang dengan adanya pengalihan dari sektor yang lainnya kepada lebih dominan kepada sektor ekonomi, kita menjaring KPM itu yang bisa terdanai yaitu sebanyak 23 KPM selama 12 bulan atau 1 tahun, dan setiap bulannya yaitu Rp200.000. Adapun kriteria yang kita lebih utamakan, yang pertama adalah lansia yang menjadi lansia tunggal, kemudian lansia yang punya penyakit menahun, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, ibu rumah tangga atau kepala keluarga tunggal yang mempunyai banyak tanggungan anggota keluarganya, seperti itu. Kemudian juga kepada buruh harian yang lebih dikatakan serabutan, seperti itu, yang tanggungannya tetap masih kategori membutuhkan sangat sekali. Cuma utamanya tadi, selain daripada faktor kemiskinan, yaitu tadi ibu rumah tangga ataupun kepala keluarga tunggal, dan juga lansia yang punya penyakit menahun itu lebih diutamakan. Sebelumnya KPM-nya berapa Pak? Dulu kita KPM-nya adalah 61 KPM selama setahun, itu anggarannya per bulannya Rp300.000. Sekarang berarti kurang lebih hanya bisa menjaring 35%-nya. Oke, baik Pak, dengan adanya pemangkasan anggaran Pak ya. Untuk infrastruktur itu kira-kira gimana Pak? Ada perubahan nggak Pak dari yang direncanakan sebelumnya Pak? Nah, kalau untuk infrastruktur yang berasal dari anggaran dana desa, tadi disebutkan kalau secara spesifik ini langsung adalah memang tidak ada ya kalau infrastrukturnya. Kalaupun ada infrastrukturnya hanya berupa tadi padat karya tunai ataupun PKTD. Itu seperti itu yang kita lakukan. Adapun infrastrukturnya itu kita dorong ke banke akselerasi, iya banke, karena sampai saat ini tadinya ada penambahan yang kita tadinya sudah selesai ini bangunan desa mau dipakai anggaran provinsi, namun sampai saat ini juknis provinsi mengenai infrastrukturnya belum ada. Ini yang masih terkendala sampai saat ini. Baik, untuk Ketapangnya itu sendiri Pak, kira-kira yang nggak akan berhasil Pak? Untuk Ketapang untuk tahun ini lebih kepada penambahan ini ya, lebih kepada penambahan kolam indukan, yaitu sekitar angkanya adalah 15 juta untuk tahun ini.
Oh, jadi hanya melanjutkan saja Pak ya? Lanjutkan yang ada dengan kondisi keterbatasan tadi yang sudah disebutkan hilangnya 315 jutaan. Baik, dengan pengurangan anggaran ini Pak, mungkin ada saran Pak untuk masyarakat atau himbauan gitu Pak? Ya, dengan pengalihan ya, istilah sebenarnya bukan pemangkasan ya kalau kita, karena uang itu tetap ada, hanya berbedanya adalah dia kepada operasi daerah kepada Desa Merah Putih. Itu yang pertama, menyikapi tentang keadaannya, kalaupun ini lebih menumbuhkan keswadayaan masyarakat ya, dalam hal ini yang tidak terlalu rusak parah kategorinya ya. Kalau tidak terlalu rusak parah sekali, itu bisa menumbuhkan dana keswadayaan masyarakat dengan cara dicicil sampai normal kembali anggaran dana desa yang ada di Desa Ciherang atau secara keseluruhan. Karena kita mengambil hikmahnya saja, barangkali dengan adanya pengalihan sektor infrastruktur ke sektor ekonomi sebanyak 80% ini dari dana desa, nah ini hikmah yang terbaik, bisa menumbuhkan keswadayaan yang ada di masyarakat. Pak, segala prioritas umumnya apa yang dipercepatnya apa aja sih Pak? Di mana itu? Segala prioritas yang sekarang hasilnya yang diutamain ya Pak? Yang diutamakan, kalau secara ini kita ini lebih kepada program-program yang sudah ada, yaitu disebut CRMA, itu kayak BLT, walaupun dengan anggaran segitu tetap wajib ada, kemudian ketahanan pangan, kemudian penanggulangan stunting itu. Hanya mungkin sekarang ditambahkan dengan yang sudah secara nasional kalau tidak salah itu penanggulangan tuberkulosis, tapi adanya di Banke. Ini dari seluruh anggaran ya. Nah, itu lumayan, itu penanggulangannya sampai sampai sembuh itu ditanggulangi oleh Banke dan kewajibannya. Kalau akselerasi itu memang tadi sudah disampaikan juga bahwa programnya itu sudah diatur, harus ini, bukan kita yang memberikan. Ya, memberikan ada sekat-sekat ini. Nah, kita tinggal mengambil program. Untuk infrastruktur yang di Desa Ciherang ini sudah berapa persen Pak yang belum ditangani? Kalau infrastruktur ya, kalau sebetulnya yang menjadi tanggung jawab desa, kalau kita lebih banyak kepada jalan lingkungan yang belum secara utuh, artinya peningkatannya dari jalan lingkungan yang hanya berupa ini kita harus tingkatkan, ini yang masih ada PR. Kalau untuk jalan desa sudah di angka 90% lebih dari jalan desa itu. Makanya kan tadinya kita kalau adanya dari infrastruktur provinsi itu kemarin kita mencanangkan buat di jalan desa. Nah, cuma kita ngegantung lagi nih, belum ada juknis. Makanya nunggu dulu ini. Mudah-mudahan sih itu terlaksana. Cuma tadi kalau memang itu diambil alih oleh provinsi penanggulangannya atau pelaksananya, hal yang tidak mungkin 6.000 desa bisa dibangun dalam waktu serentak 1 tahun bersama. 6.000 nggak mungkin. Makanya itu mah harus dikembalikan ke desa lagi. Harapannya Pak? Ya, harapannya satu, masyarakat bisa memahami dengan keadaan perubahan yang sudah diatur oleh pusat, dan ketiga kemudian tadi kita menumbuhkan rasa keswadayaan di tengah masyarakat. Kemudian harapannya juga cepat dinormalkan kembali anggaran yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya. Itu harapan kami yang ada di desa. Oke, terima kasih.